Malam itu, Jakarta tidak hanya hujan. Rasanya seperti sedang menumpahkan semua yang tersisa dari tahun yang lama. Hujan deras, dingin, berlarut-larut, dan tak terduga. Seperti ritme kehidupan kota ini sendiri. Aku Raka Prasetyo, 34 tahun. CEO sebuah perusahaan teknologi yang dianggap banyak orang sebagai simbol kesuksesan generasi muda. Aku memiliki segalanya yang diimpikan orang. Rumah mewah, mobil mahal, kekuasaan, dan kesendirian. Setelah rapat panjang di gedung kaca di Jalan Sudirman, alih-alih masuk ke mobil untuk diantar sopir pulang, aku tiba-tiba memberitahunya, "Tidak perlu, aku ingin berjalan sebentar." Dia menatapku, bingung, lalu mengangguk. Aku tidak menjelaskan, aku hanya perlu bernapas, dalam hujan, dalam kebisingan, dalam keterasingan jutaan manusia yang tergesa-gesa. Lampu mobil memantul di jalanan yang penuh air seperti cermin tak terhitung. Setiap langkahku memantulkan suara dingin. Di kepalaku, angka-angka dan grafik masih berputar seperti badai. Namun anehnya, di tengah suara hujan yang menghantam atap seng dan klakson kendaraan, aku mendengar keheningan. Keheningan yang membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Lalu aku melihat anak laki-laki itu. Sosok yang sangat kecil, meringkuk di kursi besi di bawah halte bus tua, dekat kawasan Tanah Abang. Kemeja usang berwarna pudar basah kuyup, kaki telanjangnya berlumpur. Anak itu memeluk erat ranselnya yang robek, seolah memeluk seluruh dunia yang tersisa miliknya. Aku tidak mengerti mengapa aku berhenti. Mungkin karena cara anak itu tidur, begitu damai di tengah hujan seolah semua rasa sakit sudah menjadi kebiasaan. Aku mendekat, membungkuk, menyentuh bahunya dengan pelan. "Nak, ini dingin sekali. Mengapa kamu sendirian di sini?" Anak itu terkejut dan membuka mata. Mata itu hitam, dalam, dan bersinar aneh. Sama sekali tidak ada ketakutan. Suaranya sangat pelan, seperti embusan napas. Ibuku pergi mencari makanan. Dia bilang kalau aku bertemu orang baik dalam hujan, itu adalah keajaiban yang dikirim Allah. Aku tercekat. Keajaiban? Aku tidak pernah percaya itu. Hidupku dibangun di atas logika, perhitungan, dan kontrak. Keajaiban hanya ada dalam cerita-cerita agama yang sering diceritakan ibu. Ibu yang meninggal saat aku berusia 10 tahun, meninggalkan kenangan tentang sebuah tangan yang selalu menggenggam tanganku di tengah badai. Hujan menerpa wajahku, membuatku tiba-tiba menyadari. Anak itu menggigil. Bibirnya membiru, bau kecilnya meringkuk seolah ingin menghilang ke dalam baju yang basah. Tanpa berpikir, aku melepas jaketku dan menyelimutkannya pada anak itu. Anak itu mendongak menatapku, matanya memancarkan rasa terima kasih yang luar biasa, tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. "Siapa namamu?" "Raffi, Pak." "Raffi, berapa umurmu?" "9. Di mana ibumu?" "Ibu bilang akan kembali sebelum hujan berhenti, tapi hujan belum berhenti, jadi aku masih menunggu." Suara anak itu begitu tenang, seolah harus menunggu ibu dalam hujan adalah hal yang sangat normal. Aku melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa selain beberapa bus yang lewat, meninggalkan jejak air di jalan. Aku duduk di sampingnya, air dingin meresap melalui kemejaku, tetapi anehnya, di hatiku ada kehangatan kecil yang menyebar. Raffi tersenyum lemah, menarik jaketnya lebih dekat ke tubuh, lalu berbisik, "Bapak tidak kedinginan?" "Sedikit. Kalau begitu, aku akan berbagi setengah jaket untuk Bapak." Dia menarik ujung jaket ke arahku dengan keseriusan yang membuatku tertawa. "Terima kasih, tapi Bapak tidak perlu." "Tidak boleh. Ibu bilang kalau Allah memberi kita sesuatu, kita harus berbagi dengan orang lain. Kalau tidak, Allah akan mengambil semuanya kembali." Aku terdiam. Setiap kata-katanya seperti jarum kecil yang menyentuh bagian terdalam hatiku. Sudah lama sekali aku tidak mendengar seseorang menyebut Allah dengan suara yang begitu polos. Hujan masih turun. Aku melihat jam hampir tengah malam. "Raffi, jika ibumu tidak sedang, apakah kamu berencana tidur di sini?"
Iya Pak, aku sudah terbiasa. Selama ada lampu yang menyala, aku tidak takut. Bagaimana jika ada orang jahat? Jika ada Bapak di sini, aku tidak takut lagi. Jawaban itu membuatku tercekat. Bukan karena terlalu menyentuh, tetapi karena terlalu jujur. Pada saat itu, aku seperti melihat diriku sendiri saat masih kecil, anak laki-laki Raka berusia 10 tahun, berdiri di depan peti mati ibunya, yang juga pernah menatap orang asing yang datang untuk mengucapkan belasungkawa dan berkata, "Om jangan pergi. Kalau Om di sini, aku tidak akan takut." Kenangan itu sudah terkubur dalam-dalam, tetapi malam ini ia hidup kembali di mata Raffi. Aku tetap duduk, tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mendengarkan suara hujan yang menghantam atap seng, suara mobil yang menjauh, dan napas lemah anak di sampingku. Waktu berlalu, dingin menusuk kulit, tetapi aku tidak bangkit. Aku takut jika aku pergi, tatapan itu, keyakinan sederhana yang baru saja kulihat, akan padam. Raffi bersandar pelan di bahuku. Aku mendengarnya berbisik, setengah sadar setengah mengigau. "Pak," aku merasa sangat hangat. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk. Hanya ingat ketika anak itu tertidur pulas, aku melihat ke kejauhan di mana lampu bus memantul di jalan, hujan masih belum berhenti. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tersenyum dengan tulus. Keajaiban mungkin bukanlah hal yang besar. Terkadang, itu hanya momen ketika seseorang duduk di tengah hujan, di samping anak asing, dan menyadari bahwa hatinya masih bisa merasakan kehangatan. Aku masih tidak mengerti mengapa malam itu, aku tidak pergi. Mungkin karena Allah ingin aku melihat apa yang telah kulupakan selama bertahun-tahun, bahwa bahkan di tengah badai terdingin masih ada titik-titik cahaya kecil. Tersesat tetapi gigih, yang bernama iman. Dan aku tidak tahu malam itu adalah awal dari rangkaian hari yang akan mengubah seluruh hidupku. Jika Anda pernah melewati malam hujan dan melihat seseorang meringkuk di pinggir jalan, berhentilah sejenak. Mungkin Anda adalah keajaiban yang sedang didoakan seseorang. Jika Anda percaya bahwa hanya satu tindakan kecil dapat menghangatkan hati yang beku, silakan tinggalkan komentar A. Karena siapa tahu, keyakinan itulah yang akan memulai keajaiban dalam hidup Anda. Aku masih duduk di sana, di tengah hujan deras yang mengguyur halte bus yang sepi. Raffi tertidur pulas di bahuku, napasnya pelan dan teratur. Jaketku sepenuhnya menutupi tubuh mungil itu, sementara aku sendiri basah kuyup. Tapi entah mengapa, malam itu aku tidak merasa kedinginan. Aku hanya merasa aneh. Aneh karena hatiku, yang telah tertutup selama bertahun-tahun, tiba-tiba memiliki detak yang tidak biasa, seperti ketukan lembut pada lapisan es tebal yang melingkupinya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk, sampai aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa terdengar di tengah hujan, aku baru tersentak. Seorang wanita berlari mendekat, tangannya memegang kantong plastik kumal, di dalamnya ada beberapa kotak nasi putih yang basah oleh air. Dia berhenti, matanya terbelalak saat melihatku. Naluri seorang ibu membuatnya segera berlari, menarik Raffi ke arahnya. "Raffi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu baik-baik saja?" Suaranya bergetar, antara ketakutan dan kemarahan. Aku berdiri, berusaha berbicara dengan tenang. "Maaf, aku tidak bermaksud buruk. Anak ini kedinginan, aku hanya..." Dia memotong, tatapan matanya penuh curiga. "Hanya duduk di sebelah anakku di tengah malam hujan, begitu? Atau Anda berencana membawanya kemana?" Cara dia berdiri melindungi anaknya. Lengan terentang, mata waspada, semuanya membuatku mundur selangkah. Aku mengerti, di dunia orang yang telah kehilangan segalanya, kepercayaan adalah kemewahan. Raffi buru-buru menarik tangan ibunya. Suaranya pelan. "Bu, jangan marahi paman. Paman baik. Dia memberiku jaket. Dia bilang akan menunggu ibu bersamaku." Wanita itu, Aisyah, aku tahu namanya kemudian, terhenti. Melihat putranya yang bersandar padanya, matanya penuh kepercayaan, dia tampak bingung. Hanya sesaat, lalu dia berbalik ke arahku,
Suaranya lebih lembut tetapi tetap menjaga jarak. Terima kasih, karena sudah menemaninya, tapi kami tidak butuh belas kasihan siapapun. Aku tersenyum tipis. Aku tidak mengasihani siapapun. Aku hanya berpikir, tidak ada yang seharusnya berada di luar saat malam hujan seperti ini. Dia tertawa sinis. Di Jakarta ini, orang tidak perlu memikirkan itu. Hujan atau tidak, punya tempat berteduh sudah merupakan keberuntungan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin dia benar. Aku, yang tinggal di apartemen mewah, tidak pernah tahu dingin yang sesungguhnya. Bagaimana bisa mengerti bagaimana orang sepertinya harus bertahan hidup. Aku menatap Raffi, anak itu berusaha membuka mulut untuk menjelaskan. Sudah kubilang pada ibu, paman itu keajaiban. Keajaiban? Dia berbalik ke anak itu, tatapannya bercampur antara keheranan dan kelelahan. Tidak ada keajaiban, nak. Hanya ada hujan dan dingin. Aku tiba-tiba merasa tercekat. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatku sadar. Wanita ini tidak hanya kedinginan karena cuaca, tetapi karena hidup telah merenggut terlalu banyak kepercayaannya. Angin menerpa wajah, air hujan menghantam atap seng terdengar menyakitkan. Aku melihat ibu dan anak itu menggigil. Aisyah berusaha menarik ujung jaketku untuk menutupi Raffi, sementara dia sendiri basah hingga bibirnya membiru. Aku berkata, ada penginapan kecil beberapa blok dari sini. Jika Anda mau, aku bisa mengantar kalian berdua ke sana. Aku akan membayar, tidak perlu tahu nama atau ucapan terima kasih. Dia mendongak, matanya bingung dan curiga. Anda pikir saya mudah percaya begitu saja? Sudah berapa banyak orang baik yang membuat wanita seperti saya kehilangan segalanya? Aku diam. Aku mengerti. Kecurigaan adalah satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Tapi aku juga tahu jika malam ini dia dan anak itu tetap di sini, mereka tidak akan sanggup menahan dingin yang menusuk tulang. Aku berkata pelan, suaraku lebih lembut. Aku tidak memaksa Anda untuk percaya padaku, tapi setidaknya percayalah pada anak Anda. Dia percaya aku tidak jahat. Raffi menggenggam erat tangan ibunya, mendongak, Bu, paman ini jujur. Aku tidak kedinginan lagi karena paman duduk di sebelahku. Allah pasti mengirim paman untuk membantu kita. Aisyah menatap putranya sangat lama. Lalu, bahunya perlahan turun, seolah sudah terlalu lelah untuk terus melawan seluruh dunia. Dia berkata pelan, hampir berbisik, baiklah, tapi hanya malam ini. Aku mengangguk, hanya malam ini. Kami bertiga meninggalkan halte bus, melewati jalan yang tergenang air. Suara sepatu pantofelku bergema di jalanan, berbaur dengan suara sandal jepit anak itu. Aisyah berjalan di tengah, tangannya menggenggam erat tangan Raffi, sementara jaketku masih menutupi bahu anak itu. Aku diam-diam berjalan di belakang mereka. Lampu mobil menyorot ke jalan, mencetak bayangan 3 orang, miring tetapi menyatu. Aku tidak mengerti mengapa, melihat pemandangan itu, aku merasa damai yang aneh. Ketika sampai di penginapan, aku memberitahu manajer bahwa aku hanya ingin menyewa kamar untuk 1 malam. Bayar di depan atau di belakang, Pak? Aku bayar sekarang. Aisyah hendak menolak, tetapi aku hanya berkata, anggap saja ini jaket yang dibayar kembali dengan cara lain. Dia terdiam. Mungkin di hatinya masih penuh kecurigaan, tetapi kelelahan telah membuatnya tidak memiliki energi untuk berdebat. Ketika dia membuka pintu kamar, Raffi menoleh ke belakang, tersenyum padaku. Bapak mau sarapan bersamaku besok? Aku tertawa. Jika kamu mengundang, tentu saja. Aisyah menatap anaknya, lalu menatapku. Tatapan itu canggung, sekaligus seperti ada sesuatu yang ingin diucapkan tetapi ditahan. Dia mengangguk pelan mengucapkan terima kasih, lalu menutup pintu. Aku berdiri di koridor sejenak, melihat pintu kayu tertutup. Untuk pertama kalinya, aku merasa menyesal. Menyesal karena aku tidak tahu apakah mereka masih akan ada di sana besok. Menyesal karena aku tidak mengerti mengapa aku ingin memastikan mereka baik-baik saja. Melangkah keluar, hujan sudah lebih ringan,
hanya tetesan kecil yang jatuh. Aku menatap langit Jakarta yang diselimuti awan kelabu, bertanya pada diriku sendiri. Apakah Allah benar-benar mengirimku ke sini? Atau hanya karena aku kebetulan tersesat pada malam ini? Aku tidak punya jawaban. Tapi satu hal yang pasti, malam ini ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku pernah percaya bahwa di kota ini setiap orang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Namun, tatapan mata Raffi, tangan gemetar ibu miskin itu, dan cara mereka masih percaya bahwa Allah akan mengirimkan keajaiban, membuatku merasa malu akan kehampaanku sendiri. Mungkin, iman tidak hilang, ia hanya menunggu kesempatan untuk dilihat. Dan malam ini, aku melihatnya. Jika itu Anda, di antara kewaspadaan logika dan keyakinan rapuh pada kebaikan manusia, apa yang akan Anda pilih? Silakan komentari Satyo jika Anda percaya bahwa tetap harus membuka hati, meskipun hanya sekali atau dua. Jika Anda berpikir kepercayaan terkadang adalah kemewahan yang terlalu mahal di tengah kehidupan yang penuh perhitungan ini. Ada pagi hari, Anda bangun dan merasakan ada sesuatu di hati Anda yang baru saja berubah. Secara diam-diam, sulit dijelaskan. Bagiku, pagi itu seperti itu. Langit Jakarta setelah hujan terlihat sangat cerah, dan aku, yang biasanya hanya memulai hari dengan laporan keuangan, tiba-tiba ingin melakukan hal yang sama sekali berbeda, mencari tahu tentang wanita yang telah membuatku berpikir selama beberapa malam. Aku membuka laptop, mengirim pesan kepada sekretaris, tolong carikan informasi tentang seseorang bernama Aisyah Hasan, sekitar 30 tahun, pernah bekerja di industri kuliner. Lakukan dengan cepat, tapi diam-diam. Sekretarisku sudah terbiasa dengan permintaan mendadak, tetapi kali ini dia terdiam beberapa detik lalu hanya menjawab singkat, "Baik, Pak." Aku tidak tahu mengapa aku melakukan itu. Mungkin karena tatapan Aisyah malam itu keras sekaligus lelah, seperti orang yang telah melihat terlalu banyak kehilangan tetapi masih berusaha percaya bahwa Allah belum meninggalkannya. Sore harinya, laporan singkat dikirimkan. Aisyah Hasan, 30 tahun, pernah menjadi komis chef di sebuah restoran kecil di kawasan Senopati. Restoran tutup setelah pandemi. Dia tidak memiliki kerabat di Jakarta, pernah tinggal sementara di rumah sewa murah bersama putranya. Lalu diusir karena tidak mampu membayar sewa. Saat ini sering membantu di dapur amal di kawasan Karet. Setelah selesai membaca, aku tertegun. Aku pernah menandatangani entah berapa banyak kontrak bernilai jutaan dolar, pernah melihat puluhan perusahaan bangkrut, tetapi belum pernah kalimat-kalimat singkat seperti itu membuatku tercekat. Aku memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Dapur itu terletak di sebuah gang kecil, di antara gedung-gedung tinggi dan kawasan miskin. Dari jauh sudah tercium bau nasi baru, bau kuah jahe panas, dan juga suara percakapan yang hangat. Aku berdiri membisu di pintu, melihat ke dalam. Aisyah ada di sana. Dia mengenakan celemek usang, tangannya memegang sendok besar, keringat membasahi dahinya. Setiap kali seorang tunawisma datang, dia menyambut dengan anggukan pelan, menyendokkan nasi penuh ke mangkuk, menyiramkan kuah dengan hati-hati seolah sedang melayani tamu penting. Anak laki-laki Raffi berdiri di dekatnya, membagikan sendok dan gelas air kepada setiap orang, senyum kecilnya cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Pemandangan itu membuatku berdiri diam sangat lama. Tidak ada dari mereka yang tahu siapa aku. Tidak ada yang perlu tahu. Aku hanyalah orang asing berdiri di luar melihat kemanusiaan dalam bentuk yang paling sederhana. Aku melangkah masuk, berkata pelan, "Halo Aisyah." Dia terkejut, berbalik. Sekilas kejutan melintas di wajahnya. "Anda orang di halte bos waktu itu?" "Ya, aku datang untuk berterima kasih." Aisyah sedikit mengerutkan dahi. "Berterima kasih apa? Kami yang perlu dibantu." Aku tertawa. "Tidak. Terima kasih karena Anda membuatku percaya bahwa kebaikan masih ada di kota ini." Dia terdiam, lalu melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak ingin berbicara lebih lanjut. Tetapi aku tetap berdiri di sana,
mengamati cara dia bergerak, hati-hati, teliti, dan ada cahaya aneh yang terpancar dari setiap gerakannya. Ketika makan malam selesai, aku menunggunya selesai mencuci tangan lalu mendekat. Aisyah, aku punya proyek amal di bawah dana perusahaan. Kami sedang membuka satu dapur komunitas lagi. Aku ingin mengundang Anda menjadi kepala juru masak. Dia sedikit tersentak. Aku tidak ingin menerima sedekah. Aku menatap matanya lurus-lurus. Ini bukan sedekah. Anda memiliki bakat, dan aku ingin membayar Anda dengan layak untuk itu. Aku percaya orang seperti Anda bisa membuat tempat itu menjadi istimewa. Dia menatapku lama, lalu menghela napas, aku akan setuju. Tapi, hanya jika aku diizinkan memutuskan segala sesuatu di dapur itu sendiri. Tidak ada yang boleh memerintahku harus memasak apa dan untuk siapa. Setuju. Jawabku, hampir tanpa ragu. Senyum sekilas melintas di bibirnya. Itu bukan senyum rasa terima kasih, melainkan senyum seseorang yang akhirnya dihormati. Sejak hari itu, aku mulai sering datang ke dapur. Awalnya hanya untuk mengamati cara Aisyah bekerja, tetapi entah mengapa, aku perlahan ikut memegang sendok sayur, mencuci piring, menyeka meja. Raffi mengikutiku seperti teman kecil, menceritakan kisah-kisah polos yang membuatku tertawa. Suatu kali saat sedang membagikan nasi, Raffi bertanya, "Pak, kenapa paman datang ke sini? Orang kaya tidak perlu menyendok nasi, kan?" Aku menjawab, "Karena paman ingin mengingat bagaimana rasanya melakukan sesuatu yang bermakna." Sama seperti ibuku, ibu bilang, kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan mengingat nama kita. Aku terdiam. Mungkin benar. Terkadang, kita hanya perlu seseorang mengingatkan kita bahwa dunia masih mengingat orang-orang yang hidup dengan kebaikan. Jika Anda pernah meragukan takdir aneh dalam hidup Anda, cobalah mencari cerita lain di kanal ini. Mungkin Anda akan menemukan bahwa tidak ada pertemuan yang kebetulan. Suatu malam, ketika kami hampir selesai bersih-bersih, seorang kakek tunawisma datang terlambat. Bajunya compang-camping, tangannya gemetar. Aisyah melihat sekeliling, di atas meja hanya tersisa persis satu porsi nasi terakhir. Aku hendak mengatakan untuk kembali besok, tetapi dia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Dia menyendok porsi nasi terakhir itu, menambahkan kuah, lalu meletakkannya di tangan kakek itu. Kakek itu gemetar mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Aku menatapnya, bertanya pelan, "Bagaimana jika ada orang lain yang datang lagi? Anda tidak takut kehabisan?" Dia tersenyum, menyeka tangan dengan lap basah, suaranya lembut seperti angin. Allah akan ganti dengan yang lebih baik bagi orang yang tahu berbagi. Aku berdiri membisu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, sebuah kalimat sederhana membuat hatiku hangat seperti api. Aku pernah berpikir memberi adalah kehilangan, tetapi baginya, memberi adalah cara untuk mempertahankan bagian terbaik dari dirinya. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku berdiri di depan pintu dapur amal, melihat cahaya lampu kuning yang terpancar dari dalam. Raffi tertidur pulas di meja, sementara Aisyah masih sibuk mencuci panci-panci besar. Aku tidak berani masuk. Aku takut merusak pemandangan itu. Sebuah pemandangan yang selama bertahun-tahun aku tidak lagi mengenalnya. Hangat, sederhana, dan penuh kasih sayang. Dalam perjalanan pulang, hujan turun ringan. Aku membuka jendela mobil, membiarkan angin malam dan bau makanan yang masih menempel di rambutku berbaur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa damai. Aku masih ingat betul malam itu. Malam ketika hujan Jakarta seolah menumpahkan semua penderitaan yang terpendam di hati kota ini. Dapur amal tutup lebih larut dari biasanya. Hari itu semakin banyak orang yang datang, wajah-wajah kuyu, basah kuyup, menggigil kedinginan. Aku, Aisyah, dan Raffi membersihkan bersama di bawah cahaya lampu yang redup. Tidak ada dari kami yang tahu bahwa hanya beberapa jam kemudian segalanya akan berubah. Raffi sedang membantuku menyeka meja ketika tiba-tiba lap di tangannya jatuh ke tanah. Aku berbalik melihat wajah anak-anak itu pucat. "Raffi,
Ada apa? Aisyah berlari mendekat, meletakkan tangan di dahi putranya. Aku mendengar napasnya terengah-engah, suaranya tercekat. Astaga, dia panas sekali. Anak itu menggumam, suaranya lemah. Aku hanya sedikit lelah, Bu. Sebelum Aisyah sempat bereaksi, Raffi terhuyung beberapa langkah, lalu ambruk di lantai keramik yang dingin. Aku bergegas mengangkatnya. Tubuh kecil itu panas membara, napasnya tersendat-sendat. Aisyah panik. Tidak, tidak mungkin. Raffi, nak, sadarlah. Hujan mulai turun deras, lebat seperti dicurahkan. Aku tidak bisa memikirkan apapun selain harus membawa anak itu ke rumah sakit secepatnya. Aku melilitkan jaketku di tubuh Raffi, menggendongnya di punggung, berlari sambil berteriak memanggil taksi. Suara hujan menenggelamkan suara jantungku sendiri. Rumah sakit Fatmawati berjarak hampir 3 kilometer dari sana, tetapi perjalanan malam itu terasa tak berujung. Ketika kami tiba, Raffi sudah tidak sadarkan diri, bibirnya pucat, napasnya terputus-putus. Dokter UGD bergegas datang, suaranya tegas. Anak ini mengalami infeksi darah serius, perlu transfusi antibiotik dan pemantauan intensif. Aisyah gemetar. Dokter, saya tidak punya asuransi, saya tidak punya uang. Dokter meliriknya sebentar, lalu berbalik ke arahku. Jika tidak ada asuransi, harus menandatangani surat pernyataan biaya. Kami tidak bisa melanjutkan perawatan tanpa konfirmasi. Aisyah merosot ke kursi, menutupi wajahnya, tangisnya pecah di ruangan yang dingin itu. Aku tidak ragu, menarik kertas itu dari meja, menandatanganinya, suaraku serak. Saya tanggung semua biayanya, tolong selamatkan anak itu. Begitu pulpen lepas dari kertas, aku mendengar napasku keluar panjang dan berat. Raffi dibawa ke ruang gawat darurat. Pintu tertutup rapat, meninggalkan aku dan Aisyah berdiri di luar. Dia terduduk di lantai, matanya merah, bahu kurusnya bergetar. Aku berlutut, meletakkan tangan di bahunya. Aisyah, tenanglah. Para dokter akan melakukan yang terbaik. Dia mendongak, matanya berlinang air mata. Anda tidak mengerti, Raka. Dia adalah satu-satunya yang kumiliki. Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, orang tua. Hanya dia yang tersisa. Jika aku kehilangan dia... Kalimat yang menggantung itu terhenti oleh isak tangis. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, segala sesuatu yang pernah kupercayai, logika, uang, kendali, menjadi tidak berarti. Aku hanya bisa duduk di sana, mendengarkan suara hujan yang menghantam jendela rumah sakit, dingin dan terus-menerus seperti pengingat betapa kecilnya manusia. Beberapa saat kemudian, dokter keluar, wajahnya serius. Kami sudah memberikan antibiotik, tapi tubuh anak itu bereaksi lemah. Jika demamnya tidak turun, komplikasinya bisa berbahaya. Sekarang satu-satunya cara, berdoa. Aku terkejut. Berdoa? Kata itu telah hilang dari hidupku sejak lama. Ketika Aisyah diizinkan menjenguk anaknya, aku berdiri di koridor, melihat melalui jendela kaca. Raffi terbaring diam, matanya terpejam, selang infus tertancap di tangannya, wajahnya putih pucat. Aisyah duduk di samping ranjang, menggenggam erat tangan kecil putranya, bibirnya tak henti-hentinya menggumamkan doa. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Perasaan aneh menyeruak, bercampur antara ketakutan, penyesalan, dan permohonan yang mendesak. Aku melangkah masuk ke ruangan. Tidak ada yang berbicara. Aku berdiri di sisi lain ranjang menatap wajah mungil itu. Tiba-tiba, seperti didorong oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, aku berlutut di samping ranjang rumah sakit. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah berdoa. Tidak sejak ibu meninggal. Tapi malam itu, aku tidak bisa melakukan hal lain. Ya Allah. Aku berbisik, suaraku tercekat. Aku tidak pernah percaya. Tapi jika engkau benar-benar ada, tolong selamatkan anak ini. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya dengan benar, hanya mohon jangan biarkan ketidakpedulianku membuat mukjizat ini menghilang.
Aku menundukkan kepala sangat dalam. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mataku jatuh berbaur dengan tetesan hujan di luar jendela. Tidak ada jawaban, hanya suara teratur dari monitor detak jantung. Tapi dalam keheningan itu, aku merasa seperti ada kehangatan lembut yang menyelimuti ruangan. Aisyah menggenggam tanganku berkata pelan, suaranya parau. "Terima kasih, Raka. Allah selalu mendengarkan kata-kata yang paling tulus." Kami duduk seperti itu sepanjang malam, dua orang yang dulunya asing, kini diam-diam berdoa untuk satu nyawa kecil yang sama. Ketika fajar menyingsing, sinar matahari pertama menembus lapisan awan kelabu, menyinari jendela kamar rawat. Suara pelan terdengar, Raffi bergerak, aku dan Aisyah serentak berbalik. Mata hitam bulat anak itu terbuka sedikit. "Bu, Pak Raka?" Suaranya lemah tapi jelas. "Aku lapar sekali." Aisyah menangis, memeluk erat putranya, menangis sekaligus tertawa. "Ya ampun, Nak, kamu membuat ibu takut." Aku berdiri di sana, tidak bergerak. Seluruh tubuhku terasa ringan seolah beban berat baru saja menghilang. Semua kebisingan di sekitar tiba-tiba memudar. Aku hanya mendengar detak jantungku yang kencang. Dan tahu, aku baru saja menyaksikan keajaiban yang sesungguhnya. Dokter masuk tersenyum tipis. "Sungguh ajaib. Anak ini pulih lebih cepat dari yang kami duga. Mungkin ada seseorang yang berdoa dengan sangat tulus." Aku menatap Aisyah dan Raffi. Keduanya tertawa di tengah air mata. Aku menundukkan kepala pelan, tidak berani bicara, hanya berbisik dalam hati. "Terima kasih, ya Allah, karena telah menunjukkan kembali padaku iman yang pernah hilang." Malam itu aku tidak pulang. Aku duduk di halaman rumah sakit, menatap langit Jakarta yang baru saja cerah. Hujan telah berhenti, hanya menyisakan beberapa tetes yang jatuh di dedaunan. Sinar matahari menembus awan kelabu seperti penegasan bahwa setelah setiap badai, cahaya akan selalu kembali. Aku tahu, hidupku telah berbelok ke arah lain. Bukan hanya karena seorang anak diselamatkan, tetapi karena pada saat itu, aku pun diselamatkan. Iman, yang pernah kuanggap tak terlihat, kini telah menjadi napas, urat nadi yang mengalir dalam setiap detak jantung. Ada saat-saat, Anda mengira sedang berjalan di jalur yang benar, sampai Anda menyadari semuanya hanyalah lingkaran, membawa Anda kembali ke titik awal, hampa. Sebulan setelah Raffi pulih, hidup seolah kembali tenang. Dapur amal masih menyala setiap malam, tawa Raffi terdengar di antara bau nasi panas, dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidup, merasa lega saat bekerja bukan demi kesuksesan, melainkan demi makna. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu aku menyembunyikan sesuatu. Sebuah kebenaran yang aku belum cukup berani untuk katakan kepada Aisyah. Aku telah membeli kembali gedung tua di Jalan Karet, tempat yang dulunya adalah kafe terbengkalai. Aku ingin mengubahnya menjadi dapur pelita. Dapur komunitas yang sesungguhnya, tempat orang-orang yang pernah terabaikan bisa memasak, hidup, dan menemukan kembali harapan. Aku secara rahasia menyerahkan nama yayasan amal perusahaanku untuk mendanai. Aku tidak ingin Aisyah tahu bahwa itu adalah uangku. Aku takut jika dia tahu, dia akan menolak. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuknya dan Raffi, orang-orang yang telah mengajariku bahwa kebaikan tidak membutuhkan gelar. Setiap kali aku melangkah ke dapur, aku melihatnya sibuk memasak. Keringat membasahi dahinya, matanya fokus sampai-sampai segala sesuatu di sekitar seolah menghilang. Aku melihat pemandangan ini puluhan kali dan setiap kali jantungku melambat satu ketukan. Aku tidak tahu sejak kapan rasa terima kasih itu telah berubah menjadi cinta. Cinta yang diam, tidak perlu diucapkan, cukup dengan melihat mereka damai sudah cukup. Hari itu, saat aku berada di kantor, aku menerima telepon dari asistenku. "Pak Raka, proses pembelian gedung untuk proyek dapur pelita sudah selesai. Tapi, apakah perlu mencantumkan nama perusahaan utama atau di bawah nama yayasan amal?" Aku menjawab singkat, "Tetap atas nama yayasan."
Dan jangan biarkan siapapun, terutama Aisyah, tahu bahwa aku yang berada di balik ini. Dia tidak akan menerima jika tahu. Aku tidak tahu, tepat pada saat itu, Aisyah sedang berdiri di luar pintu kantorku, membawa kotak makanan yang kuminta dia bawakan untuk rapat amal. Suaranya terdengar, pelan namun jelas. Aisyah tidak akan menerima jika tahu. Aku berbalik, jantungku serasa berhenti berdetak. Dia berdiri di sana, wajahnya pucat, tatapannya menyakitkan dan terluka. Kotak makanan jatuh ke lantai, mengeluarkan suara kecil, tetapi cukup untuk memecah keheningan yang mencekam di ruangan itu. "Anda? Siapa?" Tanyanya, suaranya bergetar tetapi tegas. "Aisyah, biarkan aku menjelaskan." "Tidak perlu." Dia memotong, matanya tajam seolah tidak pernah mengenalku. "Aku sudah tahu. Raka Prasetyo, CEO Grup Suryaloka. Orang yang pernah menandatangani keputusan untuk memecat puluhan karyawan, termasuk aku." Aku terdiam. Dia sudah tahu. Pada saat itu, semua yang telah kusiapkan untuk kukatakan menguap. Aku hanya melihat di matanya adalah kekecewaan, bercampur dengan runtuhnya keyakinan. "Aisyah, aku tidak bermaksud menyembunyikannya karena takut kamu akan membenciku. Aku hanya ingin menjadi orang biasa di sampingmu. Tanpa jabatan, tanpa uang, tanpa ketenaran." Dia tertawa, tapi tawa itu pahit. "Orang biasa? Anda pikir seseorang yang bisa menandatangani surat pemecatan ratusan orang di tengah pandemi bisa menjadi biasa hanya karena Anda datang ke dapur amal, mencuci beberapa piring?" "Aku salah," kataku cepat, berusaha tetap tenang. "Tapi aku sedang berusaha memperbaikinya." Memperbaikinya dengan membeli sebuah gedung dan memberikannya padaku, dengan menggunakan uang Anda untuk menebus rasa damai. Aku menggelengkan kepala. "Bukan begitu. Aku melakukannya untukmu, untuk Raffi, untuk diriku sendiri, orang yang kamu ajarkan untuk hidup jujur." Dia menatapku lama, lalu berkata perlahan, "Anda membantuku karena kasihan?" "Tidak." Jawabku, hatiku sakit. "Karena kamu membuatku tahu bagaimana hidup yang sesungguhnya." Ruangan jatuh ke dalam keheningan. Suara hujan di luar jendela turun semakin deras. Aisyah mundur selangkah, suaranya tercekat. "Anda tahu apa yang paling buruk, Raka? Aku percaya pada Anda. Aku percaya bahwa Anda benar-benar berbeda, bahwa di tengah kota ini masih ada orang yang melakukan kebaikan tanpa menuntut balasan apapun. Tapi ternyata, aku hanya proyek amal Anda yang lain." Dia berbalik, air matanya berbaur dengan hujan. Aku melangkah mendekat, tetapi dia berkata pelan, "Jangan, jangan mendekat. Aku perlu mempertahankan sedikit martabat terakhir." Lalu dia pergi. Pintu tertutup, meninggalkanku sendirian di ruangan yang sunyi. Suara hujan menghantam kaca seolah ingin menghapus semua suara yang tersisa. Malam itu, aku kembali ke dapur amal. Semuanya sunyi, seragam Aisyah masih tergantung di gantungan, lap yang biasa dia gunakan untuk mengeringkan tangan masih berbau sabun. Aku berdiri di tengah ruangan, merasa seolah baru saja kehilangan hal paling berharga dalam hidupku yang tidak akan pernah bisa kubeli kembali. Aku duduk di kursi, menundukkan kepala, kedua tangan menggenggam erat. Di kepalaku terngiang kembali doa di malam Raffi sakit. "Ya Allah, jika Engkau benar-benar ada, tolong selamatkan anak ini." Aku tiba-tiba menyadari, Engkau juga telah menyelamatkanku. Tetapi aku menyia-nyiakan hadiah itu dengan kebisuan diriku sendiri. Malam itu, aku berkeliaran di jalanan Jakarta yang basah, pergi ke halte bus Tanah Abang, tempat aku bertemu Raffi untuk pertama kalinya. Hujan turun lagi, deras seperti malam yang lalu. Aku duduk di kursi besi yang dingin, memejamkan mata, mencoba membayangkan kembali suara anak itu, senyum Aisyah, dan kehangatan dari jaket yang pernah kuberikan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sepenuhnya apa itu kehilangan yang sesungguhnya. Bukan kehilangan uang atau kehormatan, melainkan kehilangan kepercayaan dari orang yang membuatku kembali percaya pada kehidupan. Aku melihat ke kejauhan, di mana lampu jalan memantul di genangan air, berkata pelan pada diriku sendiri,
Aisyah, jika ini adalah hukuman dari Allah karena aku hidup terlalu sombong, aku terima. Tapi kumohon, jangan biarkan dia berpikir bahwa cinta ini palsu. Aku mendongak, membiarkan hujan membasuh air mataku. Di tengah hujan, kota itu terasa sangat sunyi. Dan dalam keheningan itu, aku menyadari. Terkadang, untuk belajar bagaimana mencintai dengan sesungguhnya, kita harus melalui kehilangan yang cukup besar untuk memahami bahwa tidak ada dalam hidup ini yang menjadi milik kita selamanya. Aku meninggalkan halte bus saat menjelang pagi. Lampu pagi yang redup menyoroti trotoar, berkilauan seperti tetesan air mata yang ditahan oleh fajar. Aku tidak tahu bagaimana cara bertemu Aisyah lagi, atau bagaimana cara membuatnya percaya bahwa aku tidak pernah berbohong. Tapi aku yakin satu hal, keajaiban tidak datang hanya sekali. Jika aku cukup tulus, mungkin Allah akan memberiku satu kesempatan lagi. Ketika fajar menyingsing di atas gedung-gedung Jakarta, aku mendengar panggilan samar dari aroma kue jahe dari dapur amal, aroma yang membuatku percaya bahwa masih ada jalan untuk kembali. Apakah aku masih punya kesempatan untuk melangkah melewati pintu itu ketika kepercayaannya telah hancur? Aku tidak pernah berpikir setahun bisa mengubah begitu banyak hal. Setahun yang lalu, aku duduk sendirian di tengah malam hujan di halte bus Tanah Abang, membawa di hatiku perasaan kehilangan terbesar dalam hidupku. Hari ini, aku berdiri di tengah Setiabudi. Tempat gedung-gedung pencakar langit masih menyala, tetapi di hatiku, cahaya lain sedang dinyalakan. Lebih hangat, lebih nyata, dan lebih manusiawi. Di depanku ada papan nama baru tergantung, tulisan dengan kapur putih. Dapur Pelita, Dapur Cahaya. Tempat ini setiap batu bata, setiap meja dan kursi, setiap hembusan asap yang mengepul, semuanya dibangun dari keyakinan, dari air mata, dan doa. Aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa meskipun Aisyah tidak lagi bersamaku, proyek ini harus selesai. Selama setahun terakhir, aku mencurahkan semua usahaku untuk Dapur Pelita. Ini bukan hanya dapur amal, tetapi tempat di mana orang-orang yang pernah terabaikan bisa belajar kembali cara memulai. Aku mempekerjakan koki, melatih remaja jalanan, memberikan pekerjaan kepada ibu tunggal. Tetapi meskipun semuanya diatur dengan rapi, ada sesuatu yang hilang. Kehangatan, sebuah jiwa. Setiap kali aku berdiri di dapur baru, aku melihat sekilas bayangan Aisyah berputar di tengah uap panas, senyumnya tersembunyi di balik lapisan tipis keringat, dan tawarnya Raffi bergema dari sudut meja. Semuanya masih ada dalam ingatan, seperti aroma yang tak bisa pudar. Pagi hari pembukaan, langit kembali hujan. Hujan ringan, lembut seperti berkah dari langit. Aku mendongak, hujan jatuh di tanganku, dingin tapi menenangkan. Para relawan sibuk menyiapkan meja dan kursi. Tamu undangan mulai berdatangan, tunawisma yang pernah dibantu, teman lama, mitra bisnis yang percaya padaku. Semua orang tersenyum. Tetapi di tengah kerumunan, mataku masih mencari wajah yang kukenal. Dan kemudian ketika aku hampir menerima bahwa dia tidak akan datang, suara lembut terdengar dari belakang. Anda lupa membawa celemek. Aku berbalik. Aisyah berdiri di sana, di tengah gerimis, rambutnya diikat rapi, wajahnya sedikit kurus tetapi tatapannya tetap lembut seperti dulu. Di sampingnya ada Raffi. Sekarang lebih tinggi, lebih sehat, mengenakan kemeja putih dengan sulaman bertuliskan Duta Senyum. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh dunia seolah berhenti. Aisyah tersenyum. Aku dengar hari ini dapur dibuka. Aku tidak tahu apakah Anda butuh orang tambahan untuk memasak? Aku menjawab, suaraku bergetar. Dapur ini lahir dari mimpimu. Jika kamu tidak di sini, itu tidak akan pernah benar-benar terbuka. Dia tertawa, tawa yang membuat hatiku seolah meleleh. Dan tanpa sepatah kata pun, Aisyah mengenakan celemek, berjalan ke dapur, seolah dia tidak pernah pergi. Upacara pembukaan dimulai. Hujan telah berhenti. Di halaman, ratusan orang berkumpul. Mantan tunawisma, mahasiswa relawan, donatur.
Seorang reporter bertanya kepadaku, "Pak Raka, Anda telah membantu banyak orang. Apa perasaan Anda sekarang?" Aku melihat sekeliling, Aisyah sedang menyendok sup, Raffi membagikan roti kepada semua orang. Aku menjawab pelan, "Jika ada yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih, itu adalah mereka. Karena mereka menyelamatkan saya sebelum saya sempat menyadari bahwa saya perlu diselamatkan." Tepuk tangan bergemuruh, tetapi aku tidak mendengarnya dengan jelas. Di hatiku hanya ada kedamaian yang sunyi, perasaan yang telah lama hilang dariku. Setelah pidato, aku naik ke panggung untuk berterima kasih kepada semua orang. Tetapi saat aku baru akan berbicara, sebuah panggilan polos terdengar nyaring. "Pak, tunggu aku." Raffi berlari ke atas, memegang mikrofon kecil. Anak itu menatapku, lalu berbalik ke hadirin, suaranya jelas, lantang. "Ini ayah Raka. Dia bukan mukjizat, tapi doa yang Allah kirim untuk kami." Seluruh aula terdiam. Kemudian tepuk tangan meledak. Aku membungkuk, memeluk Raffi erat-erat, tidak bisa menahan air mata. Aku berbisik di telinga anak itu, "Raffi, tidak, kamulah keajaiban. Kamu dan ibumu." Aku melihat ke arah Aisyah berdiri. Dia mengangkat tangan untuk menyeka air mata, mengangguk pelan, seolah semua perselisihan tahun lalu telah terbasuh dalam satu kalimat dari anak itu. Ketika upacara selesai, aku kembali ke dapur. Ruangan itu hangat, beraroma jahe dan bawang goreng. Aisyah sedang menyendok sup ke dalam mangkuk, meletakkannya di depanku, suaranya lembut. Aku menambahkan jahe. Di luar dingin. Aku menatap mangkuk sup, uap panasnya mengepul tipis, lalu mendongak, berkata pelan, "Aku tidak akan pergi kemanapun lagi, Aisyah. Keajaiban sejati dalam hidupku adalah kalian berdua." Dia terdiam, tetapi senyumnya menjawab semua janji. Kami tidak perlu berbicara tentang masa lalu lagi. Luka, kesalahpahaman, malam-malam kesepian telah berlalu. Yang tersisa hanyalah momen ini. Sederhana, damai, dan nyata. Raffi berlari masuk, merangkul kami berdua, tawanya nyaring. Tawanya nyaring. "Ayah, ibu, ayo keluar, hujan turun lagi." Kami bertiga melangkah keluar pintu. Hujan ringan jatuh di atap teras, memantulkan cahaya kuning dari dapur pelita. Uap dari dapur naik, berbaur dengan tetesan hujan, seperti napas kota yang telah belajar untuk percaya pada kebaikan. Aku melihat sekeliling, tunawisma duduk makan, anak-anak tertawa, wajah-wajah yang dulunya muram kini bersinar oleh keyakinan. Aku tahu, ini bukan lagi proyek. Ini adalah rumah, bagi mereka, bagiku, dan bagi semua luka lama yang kukira tidak akan sembuh. Aisyah bersandar pelan di bahuku, berbisik, "Dulu, aku memohon kepada Allah untuk memberiku keajaiban." Aku tersenyum, meremas bahunya dengan lembut, dan dia mengirimkannya dalam wujud dua orang yang paling kucintai. Di luar, suara hujan berbaur dengan tawa, dentingan piring, dan aroma sup jahe yang menyebar ke seluruh ruangan. Aku mendongak melihat papan nama dapur pelita. Cahaya yang memantul di tetesan hujan membuat tulisan itu seolah bernapas, seperti kehangatan hati manusia yang masih menyala. Ketika malam tiba, aku masih berdiri di sana, melihat melalui bingkai jendela. Di dinding di dalam, aku menggantung foto yang diambil setahun lalu. Aku, Aisyah, dan Raffi. Di malam hujan, di tengah dapur amal yang kumuh. Di bawah foto itu, aku menulis kalimat kecil. Tidak ada seorang pun yang menjadi keajaiban bagi orang lain. Kita adalah keajaiban satu sama lain. Aku tidak tahu apa yang akan dibawa masa depan, tetapi aku percaya. Selama kami menjaga iman dan kemanusiaan, kami akan selalu menemukan satu sama lain, meskipun di tengah badai kehidupan. Jika Anda pernah melewati hari-hari kelam dan berpikir bahwa keajaiban telah meninggalkan Anda, lihatlah sekeliling, mungkin Allah sedang mengirimkannya melalui seseorang, sebuah tatapan, atau hanya semangkuk sup panas di malam hujan. Jika Anda juga percaya bahwa di tengah kehidupan yang sibuk ini,
kemanusiaan tetap menjadi api yang tidak pernah padam, silakan tinggalkan komentar A sebagai ucapan terima kasih untuk keajaiban sederhana yang masih bisa kita sentuh.